Dan sekarang, pastinya Safiye Sultan akan merasa senang melihat dirimu. Humasa berkata, dulu ibuku menikahkanku dan mengirimku ke Mesir. Pada waktu itu, aku meninggalkan segalanya, bukan hanya keluargaku, kedamaianku, tawaku, kebahagiaanku. Aku kira aku tidak akan pernah kembali. Saadetimi arıyordum. Zulfikar pun menjawab, mungkin takdirlah yang membawamu kembali Sultana, untuk mendapatkan apa yang telah kamu tinggalkan. Kavuşmanız için dönmeniz istedim. Kembali pada Iskandar, Selahatin Dede pun memeriksa tulisan di baju itu dengan menggunakan bantuan sebuah buku. Selahatin Dede juga memandangi Iskandar. Dede pun berkata, kamu mengatakan kalau pakaian ini kamu temukan. Apakah ini memang kamu temukan atau ini adalah milikmu? Katakan kebenarannya anakku. Katakan, supaya aku bisa membantumu. Doğruyu söyle ki. Akhirnya Iskandar pun jujur dan berkata, kalau baju itu memang miliknya. Gömlek benim. Aku sudah memilikinya sejak aku bisa mengingatnya. Ini ditinggalkan oleh keluargaku. Itulah yang dikatakan oleh orang-orang yang membesarkanku. Dede pun bertanya, apakah ada tanda lahir di punggungmu? Iskandar pun memperlihatkan tanda lahir itu pada Dede. Dede sangat terkejut ketika melihatnya. Iskandar pun bertanya, apa yang ditulis di sana? Katakan siapa keluargaku. Dede menjawab, aku akan melakukan lebih daripada itu. Aku akan membawamu ke keluargamu. Datanglah besok. Mari kita pergi bersama. Birlikte gidelim. Di tempat lain, Humasa telah berada di menara. Ia pun melihat melalui lubang di pintu. Keadaan ibunya sangat memilukan. Pakaian yang kumuh dengan kaki yang dirantai. Humasa pun lalu masuk. Namun Safiye tidak peduli dengan siapapun yang masuk. Ia tidak menyadari kehadiran putrinya. Validem. Sampai akhirnya Humasa memanggilnya. Safiye pun terkejut dan segera ingin memeluk putrinya. Namun hal itu tidak bisa dilakukan karena terhalang rantai di kakinya. Humasa pun akhirnya memeluk ibunya. Bismillah. Başlayın. Di istana, Kosem datang ke ruangan Hachi. Hachi merasa heran akan kedatangan Kosem. Hachi pun berkata, maafkan aku merasa bingung. Apakah ada sesuatu yang salah? Kosem pun menjawab, ya Hachi, aku tahu hubungan antara Handan Sultan dan Darvis Pasa. Hachi pun menjawab, siapa yang mengarangnya? Itu adalah kebohongan. Itu adalah fitnah. Aku bersumpah. Janet pun menjawab, kamu adalah seorang haji. Jangan mengucapkan sumpah palsu. Itu dosa. Haji pun menjawab, lihat saja dirimu. Bukankah kamu yang berbohong kemarin? Gittin dün gibi aklımda. Kosem pun berkata, Haji kamu tahu raja percaya dengan kata-kataku. Satu kata cukup membuat Handan Sultan berakhir. Tapi aku tidak akan melakukannya. Karena raja akan merasa hancur. Dan itu akan menodai reputasi dari dinasti. Aku akan tetap diam. Tapi jika kamu membantuku. Haji pun menjawab, tidak Sultana, kamu tetap diam selama ini karena kamu tidak punya bukti. Kosem pun menjawab, jadi kamu menerima bahwa itu adalah kebenarannya. Aku benar-benar yakin sekarang. Janet pun menjawab, sulit dipercaya, jadi itu benar. Haji pun terjebak oleh kata-kata Kosem, sehingga tanpa sadar dia pun mengakuinya. Kosem pun berkata lagi, Haji silakan duduk jika kamu mau. Aku belum selesai dengan apa yang ingin aku katakan. Ini mungkin akan terdengar sangat sulit. Duduklah. Otur. Namun Haji tidak mau duduk. Kosem pun melanjutkan ucapannya. Suatu ketika, kamu sedang mencari pembunuh dari mendiang Sultan. Dan pembunuhnya adalah Darvis Pasa. Mendengar hal itu membuat Haji akhirnya menjadi duduk. Dia tidak sanggup mendengar hal itu. Darvis Paşa.
kembali ke penjara menara. Safiye pun berkata, aku benci kamu melihatku seperti ini, tapi aku tidak bisa melakukan apapun. Inilah takdirku. Aku tidak punya pilihan selain menerimanya. Humasa pun berkata, pertama aku mendengar Farie yang meninggal. Setelah itu inilah yang terjadi padamu. Safiye pun menjawab, putriku yang malang. Dervish telah meracuninya, tentu saja atas perintah dari Sultan Ahmed. Mereka mengatakan dia meninggal saat tidur, dan mereka menempatkan aku di kuburan sebelum aku mati. Humasa pun bertanya, apa yang kamu harapkan? Kamu berusaha menurunkan raja dari tahtanya. Kamu mengira kamu tidak mendapatkan hukuman, seakan itu tidak pernah terjadi. Hayatınıza devam mı edecektiniz? Kembali pada Qasem. Sultanım. Hachi pun berkata, Sultanah, apakah kamu serius? Orang yang kamu bicarakan adalah Wazir Agung, pasa yang penting bagi raja. Itu tidak mungkin. Zinhar yapmaz, yapamaz. Qasem pun menjawab, jika dia jatuh cinta pada Handan Sultan, maka itu mungkin. Janet juga bicara kembali, mungkin mereka melakukannya bersama. Kita tidak tahu. Karena hanya mereka yang mendapatkan keuntungan atas meninggalnya almarhum Sultan. Hachi pun berteriak menjawab tidak. Itu tidak mungkin. Aku tahu Handan Sultan. Aku bersumpah, Handan Sultan adalah orang yang polos. Dia tidak melakukan apapun dengan hal itu. Hanya pasa yang jatuh cinta padanya. Handan Sultan tidak mencintainya balik. Sultanımızdan yana gerçekten. Qasem pun berkata, sejak kamu mempercayai Handan Sultan begitu banyak, mari berikan ini padanya. Lihat apa yang akan ia lakukan. Bakalım ne yapacak? Hachi pun bertanya, ini surat apa? Qasem pun menjawab, aku menulis di sana atas nama Dervish Pasa. Surat pengakuan bahwa dia mengakui pembunuhan atas almarhum dari Sultan. Olduğunu itiraf eden bir mektup. Kembali pada Safiye, Humasa berkata, jangan menyalahkan siapapun lagi. Kamu adalah alasan untuk apa yang telah terjadi. Keserakahanmu yang tidak ada habisnya untuk kekuasaan. Safiye pun menjawab, itulah diriku, ini diriku. Aku sama seperti era ayahmu, era Mehmet juga. Aku tidak akan pernah berubah. Mehmet Han devrinde de biz değişmedik. Humasa pun berkata, kamu harus berubah, karena seorang sultan bukanlah putramu. Dia adalah cucumu. Kamu bukan lagi seorang valide. Kamu tidak bisa mengancam seorang sultan dan berharap berbagi kekuasaannya. Hem padişaha hem gücünü paylaşamaz. Safiye pun menjawab, itu tidak demikian, karena ada Handan dan Qasem Sultan di tengah-tengah. Mereka lah yang menyerangku. Humasa pun berkata, Qasem, kamu memberikan kemenangan besar di saat usianya masih muda. Maka dia tidak akan pernah berhenti. Safiye pun menjawab, semakin tinggi dia pergi, maka semakin keras dia akan terjatuh. Humasa pun tertawa. Lalu Humasa berkata, seperti dirimu. Senin gibi. Kaçmayasın. Safiye pun berkata, aku tidak ingat berapa banyak waktu berlalu, berapa banyak aku mengundangmu, tapi kamu tidak pernah datang. Tidak dalam pernikahan, tidak festival, tidak saat aku sakit. Lalu mengapa kamu datang sekarang? Apakah untuk melihatku seperti ini? Apakah kamu membenci ibumu, sama seperti yang lainnya? Gibi. Benden. Humasa pun menjawab, itu benar bahwa aku marah padamu. Kamu telah melukaiku, membuatku kesal, tapi aku tidak pernah membencimu, dan aku tidak akan pernah melakukannya. Aku tidak tahu kapan atau bagaimana aku akan mengeluarkanmu dari sini. Tapi tenanglah, aku adalah putri dari Safiye Sultan. Aku tidak akan pernah tunduk terhadap musuhmu. Aku tidak akan berada di sisi mereka. Kızıyım. Yer alma.